Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah hukum pidana, materi tentang sifat melawan hukum. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya mengenai sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dengan saya khususnya dalam perkuliahan hukum pidana, karena memang saya jatahnya itu untuk hukum pidana, hukum internasional itu sampai UTS. Harapannya konsep-konsep dasar mengenai hukum pidana teman-teman bisa pahami secara utuh, dan apabila masih ada materi yang belum jelas terkait apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya share, teman-teman bisa langsung bertanya, baik melalui pesan WA, email, dan sebagainya. Insya Allah saya akan mencoba menjawab semampu saya. Memang jelas pada prinsipnya, walaupun saya mengajar hukum pidana, tapi saya bukan ahli dalam pidana. Hanya materi-materi apa yang saya sampaikan semaksimal mungkin. Lanjut saja untuk pembahasan selanjutnya. Jadi kemarin kita sudah sampai pada sifat melawan hukum material. Nah, kita akan melanjutkan mengenai fungsi negatif maupun fungsi positif sifat melawan hukum material. Yang pertama mengenai fungsi negatif, hal-hal atau nilai-nilai yang berada di luar undang-undang diakui kemungkinannya sebagai hal yang menghapus atau menegatifkan melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Misalnya saja, ini Pasal 283 ayat 1. Pasal 283 ayat 1 ini saya sedang mencoba membuka ya. Jadi mengenai larangan memperlihatkan alat pencegah kehamilan atau alat kontrasepsi seperti kepada seorang yang belum cukup umur. Nah, ini saya coba baca ya. Jadi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000 barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa dan yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun jika isi tulisan, gambaran, benda, atau alat itu telah diketahuinya. Jadi ini menjadi salah satu contoh fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Jadi hal-hal atau nilai-nilai yang berada di luar undang-undang diakui kemungkinannya sebagai hal yang menghapus atau menegatifkan melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Selanjutnya, dari fungsi positif, sumber hukum material atau hal-hal di luar undang-undang dapat digunakan untuk menyatakan atau mempositifkan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang tindak pidana atau perbuatan melawan hukum walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana. Artinya, perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru. Nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum positif. Jadi pada prinsipnya ya seperti penjelasan sebelumnya, penekanannya adalah hukum yang hidup di masyarakat. Itulah yang menjadi panduan pokok bagaimana masyarakat melihat sebuah kelaziman itu harus ditaati. Ya masyarakat, seluruh organ masyarakat harus mematuhinya walaupun tidak secara serta-merta diundangkan atau diformulasikan dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi ini catatan
teman-teman, para teoritisi umumnya berpendapat melawan hukum hanya dapat digunakan dalam fungsinya yang negatif, baik karena hal itu melanggar asas legalitas ataupun bertentangan dengan asas kepastian hukum, seperti itu. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 003/PUU strip 4/2006 membatalkan keberlakuan sifat melawan hukum material dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Silahkan kalian coba cermati putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalian bisa download, tinggal masukkan kode nomornya, terus kalian lihat bagaimana keberlakuan sifat melawan hukum material dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Coba kalian bisa searching di Google, itu ada putusannya. Sekarang mengenai sifat melawan hukum, itu juga nanti ada kaitannya dengan alasan penghapusan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Walaupun nanti akan disampaikan di materi berikutnya, tapi setidaknya saya sampaikan sedikit-sedikit. Merupakan alasan-alasan yang menyebabkan suatu perbuatan sekalipun telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu tindak pidana, tetapi kemudian karena alasan-alasan tersebut perbuatan itu menjadi dibenarkan, atau istilahnya alasan pembenar, justification of crime. Ada 3 alasan pembenar yang harus diperhatikan, teman-teman. Jadi ada 3 alasan pembenar yang akan saya sampaikan setelah ini. Yang pertama atau yang nomor 1, pembelaan terpaksa atau notwehr. Itu diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, membela kesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain karena serangan yang melawan hukum dan berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika. Kalau teman-teman ingat, itu di daerah Jawa Barat, kalau enggak Jakarta, itu kan pernah ada aksi pembegalan yang kemudian begalnya itu naasnya dia malah terbunuh oleh orang yang akan dibegal karena memang ada perlawanan dari si korban, seperti itu, yang pada akhirnya si korban itu dilaporkan ke polisi. Namun pada akhirnya ada upaya yang diketahui oleh pemerintah saat ini. Dulu saya diceritain sama Profesor Mahfud MD, dia tahu karena memang si korban itu adalah orang Madura dan dia berhasil membela diri dan pada akhirnya naasnya pembegal itu tewas, yang pada akhirnya setelah dia dikriminalisasi kemudian dia dibebaskan dan bahkan diberikan penghargaan dari Kapolri saat itu karena keberaniannya. Nah, pada prinsipnya perlawanan yang dilakukan, pembelaan terpaksa ini ada di ketentuan pasal 49 ayat 1 KUHP, seperti itu, teman-teman. Jadi unsur-unsur pembelaan terpaksa, yang pertama harus ada serangan, jadi ada sebuah gangguan seperti itu, sifatnya mengancam dan datang dengan tiba-tiba, artinya serangan sedang berlangsung dan belum selesai, serangan harus melawan hukum. Ya, itulah di proses pembegalan tadi. Seperti itu, ilustrasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Perlu ada pembelaan. Syarat pertama adalah terpaksa, tidak ada jalan lain. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh pemuda yang menjadi korban pembegalan dan dia membela diri. Karena memang tidak ada jalan lain. Mau melapor ke kepolisian juga tidak dimungkinkan juga saat itu. Pada akhirnya dia bisa melawan dan ya naasnya memang pelaku pembegalan itu meninggal. Yang kedua, dengan serangan yang setimpal, sehingga setimpal antara kepentingan hukum yang dipertahankan dan korban. Jadi misalnya pembegalan ini mengancam bukan hanya harta bendanya tapi juga jiwa raganya, karena memang
si pembegal itu membawa senjata tajam, itu memang setimpal seperti itu. Untuk kepentingan limitatif dari sendiri orang lain, harta, dan sebagainya. Limitatif itu kepentingan dilihat dari subjektivitas. Kalau misalnya saya tidak melakukan pembelaan ini, maka saya akan mengalami sebuah kerugian, entah itu harta, bahkan nyawa sekalipun, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti itu. Itu unsur pembelaan. Kedua adalah melaksanakan ketentuan undang-undang. Pasal 50. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana, seperti itu. Menurut Kertanegara, walaupun cara pelaksanaan undang-undang itu diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang patut atau subsidiaritas dan proporsionalitas. Seperti itu. Jadi melaksanakan undang-undang juga harus melihat kewenangannya, porsinya, dan sebagainya. Tidak semata-mata orang karena melihat ada ketentuan undang-undang terus melakukan kegiatan tanpa ada kewenangan yang melekat pada dirinya, itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang. Lanjutan, jadi asas subsidiaritas berarti bahwa pembuat delik atau pembuat perbuatan itu hanya akan berhasil dengan pembelaannya berdasarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kalau dia diwajibkan untuk berbuat demikian. Misal al-ghulju, pidana mati, nah, itu karena dia membunuh, dia melakukan, misalnya kemarin kan ada hukuman pidana mati bagi bandar narkoba dan sebagainya, kan ada al-ghulju yang menembak dan sebagainya. Dia membunuh tapi dia melaksanakan undang-undang seperti itu. Itu berkaitan dengan asas subsidiaritas. Yang berikutnya asas proporsionalitas, berarti bahwa dilakukannya delik hanya dapat dibenarkan kalau dalam pertentangan di antara dua kewajiban hukum yang lebih besar diutamakan. Perbandingan yang tepat harus dilakukan antara tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, misal penggusuran atau penyergapan Densus 88, aborsi, kode etik dokter, dalam kode etik dokter seperti itu. Jadi melakukan sebuah tindakan upaya perbuatan yang memang bisa dikatakan kriminal, tapi karena ada melihat kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan apabila itu tetap dilakukan, seperti aborsi dan sebagainya. Misalnya seorang dokter itu memang dilarang melakukan fasilitasi untuk aborsi, menggugurkan kandungan, tetapi ketika melihat kondisi si ibu tidak memungkinkan untuk melahirkan dan mengancam nyawanya, maka dokter pun harus melakukan aborsi itu. Seperti itu, karena pada prinsipnya proporsionalitas. Bagaimana apabila tidak dilakukan seperti itu? Itu terkait asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Berikutnya, yang ketiga, melaksanakan perintah atasan. Jadi itu diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Yang kedua, meski pembesar tidak berwenang asal ada itikat baik bahwa perintah itu berdasarkan kewenangan atasannya, pelaku tetap bebas dari hukuman. Seperti itu. Seorang bawahan itu harus bersikap kritis. Sikap kritis tersebut lebih banyak ia tunjukkan kepada perintah jabatan daripada kepada peraturan perundang-undangan. Jadi memang harus berhati-hati mengenai melaksanakan perintah atasan ini. Jadi kita sebagai, misalnya besok kalian bekerja dalam instansi, khususnya kalian sebagai sarjana hukum harus melihat perintah dari penguasa atau atasan kalian itu seperti apa gitu. Ketika dia melakukan dia menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan sama sekali dengan hukum, ketika kalian mencoba untuk menolak tapi apa daya kalian harus melakukan, kalian akan terbebas karena melaksanakan perintah atasan, dan atasan itu yang akan
eh, dikenai sanksi seperti itu. Jadi perintah di ayat 2-nya itu perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Itu teman-teman. Selanjutnya, jika kalian melihat ketentuan pasal 51, khususnya ayat 2 itu ada kata-kata tanpa wewenang. Jadi menurut Mulyatno yang dimaksud tanpa wewenang berarti satu, perintah jabatan tanpa wewenang itu disebabkan karena memang pembesar yang memberi perintah tidak berhak untuk itu. Artinya orang yang diperintah tidak langsung menjadi bawahannya. Yang kedua, pembesar yang memerintah berhak untuk memberi perintah kepada orang tersebut, tetapi perintah macam itu tidak masuk dalam wewenangnya. Jadi memang pada prinsipnya apa yang pembesar atau pimpinan kalian sampaikan kepada kalian untuk dilakukan apabila itu di luar wewenang kalian, itu termasuk salah satu alasan pembenar yang kalian tidak akan dihukum saat itu. Tapi ketika memang harus ada poin-poin, kalian harus kritis menyampaikan bahwa itu memang bukan wewenang saya. Makanya kan poin sebelumnya itu seorang bawahan itu harus bersikap kritis. Sikap kritis tersebut harus lebih banyak ia tunjukkan kepada perintah jabatan daripada kepada peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi dalam perkembangannya penghapusan sifat melawan hukum dalam RUU KUHP itu ada beberapa catatan. Satu, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kedua, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Keadaan darurat. Keempat, orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain. Yang berikutnya, tidak ada sifat melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Jadi maksudnya di sini adalah tidak adanya sifat melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ini sifatnya adalah fiksi hukum, di mana ketika sebuah peraturan undang-undang disahkan, seluruh masyarakat dianggap tahu seperti itu. Itu teman-teman materi pada kali ini, materi terakhir dengan saya. Harapannya teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini jangan diterima begitu saja, tetap kritisi, sampaikan pendapat, sampaikan pertanyaan. Sebisa mungkin saya bisa menjawab. Kalau misalnya saya belum bisa menjawab, kalian bisa mencari informasi-informasi dari buku literatur maupun dari referensi internet yang saya kira banyak sekali sudah tersedia ini untuk konsep-konsep atau materi-materi tentang hukum pidana. Itu saja dari saya. Apabila saya banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Di kondisi seperti ini kita harus selalu banyak-banyak berdoa. Segala kesulitan pasti ada kemudahannya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.